Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang sistem dan kebijakan perbankan. Sebelum kita lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Josinto Miliano Lodu. Nama saya Enita Sekadirnale. Perkenalkan, saya Ansedria Hingmadi. Perkenalkan, saya Age William Sodak. Yang pertama, definisi bank dan sistem perbankan. Definisi bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pengertian sistem perbankan ada dua macam, antara lain: 1. Sebagai suatu jaringan yang terintegrasikan dengan lembaga-lembaga perbankan yang terdiri dari BI, Bank Umum, dan BPR. Yang kedua, sebagai satu jaringan yang terintegrasi di bank-bank deposito. Selanjutnya, sistem perbankan di Indonesia. Sistem perbankan Indonesia merupakan sebuah tata cara, pola, dan aturan-aturan yang dipergunakan oleh sektor perbankan atau bank-bank dalam menjalankan usahanya sesuai dengan sistem atau ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah. Sistem perbankan di Indonesia dibangun dengan berlandaskan dari sistem perekonomian yang telah ada. Dalam menjalankan sistem perbankan yang benar, diperlukan adanya pilar-pilar yang menyangga supaya sistem bisa berjalan dengan semestinya. Di Indonesia, pilar-pilar sistem perbankan yang dimaksud ialah arsitektur perbankan Indonesia atau API. API merumuskan arah pengembangan kebijakan atas industri perbankan pada masa yang akan datang dengan berlandaskan visi mencapai sistem perbankan yang kuat, sehat, dan efisien guna dalam menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka mendorong ekonomi sosial ke arah yang lebih baik lagi. Jika berbicara mengenai sistem perbankan di Indonesia, maka kita harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang berbunyi, perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya harus berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pembahasan sistem perbankan dalam undang-undang ini mencakup mengenai asas, fungsi, dan tujuan perbankan. A. Asas demokrasi ekonomi atau Economic Democracy Principle. Asas demokrasi ekonomi begitu penting dalam kegiatan perbankan di Indonesia, di mana dalam pasal 2 Undang-Undang tentang perbankan dikatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dari bunyi pasal ini dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. B. Asas kepercayaan. Asas kepercayaan merupakan asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya. Bank bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya dengan asas kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga tingkat kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Parameter tingkat kepercayaan dari masyarakat dapat diukur dari kesiapan lembaga bank memenuhi permintaan nasabahnya dalam menarik dananya kapanpun nasabah menghendaki atau sesuai perjanjian nasabah dengan lembaga bank. Asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia bank wajib dirahasiakan. Kerahasiaan adalah untuk kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Jika mengacu pada Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1 Angka 28, yang dimaksud rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Berdasarkan pasal ini dapat dikategorikan unsur-unsur rahasia bank itu sendiri, yaitu yang pertama,
Rahasia bank tersebut berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Yang kedua, hal tersebut wajib dirahasiakan oleh bank kecuali termasuk ke dalam kategori perkecualian berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang terakhir, pihak yang dilarang membuka rahasia bank adalah pihak bank sendiri dan atau pihak terafiliasi. Yang berikut jenis-jenis dan usaha bank. Yang pertama, bank umum. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya, bank umum adalah bank pencipta uang giral. Selain itu, bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu seperti kegiatan pembiayaan jangka panjang, kegiatan untuk pengembangan koperasi, pengembangan pengusaha ekonomi lemah atau pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas, dan pengembangan pembangunan perumahan. Yang kedua, bank perkreditan rakyat atau BPR. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya, bank perkreditan rakyat adalah bank bukan pencipta uang giral. Yang kedua, usaha bank. A. Usaha yang dilakukan bank umum. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan utang. Yang keempat, membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. B. Usaha yang dilakukan bank perkreditan rakyat atau BPR. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI. Persyaratan dan prosedur pendirian bank. A. Pendirian bank umum. Penjelasan secara rinci untuk pendirian bank umum dijabarkan dalam SK Direksi BI nomor 32/33/Kep/Dir tentang Bank Umum tanggal 12 Mei 1999. Persyaratan dan prosedur pendirian bank umum terdiri dari A. Syarat umum, B. Persetujuan prinsip, C. Data kepemilikan bank, D. Data yang menjadi pemilik bank, E. Perubahan pemilik, F. Dewan Komisaris, G. Persetujuan Bank Indonesia, H. Pimpinan cabang. B. Pendirian bank perkreditan rakyat. Syarat-syarat untuk mendirikan BPR diatur dalam SK Direksi BI nomor 32/35/Kep/Dir tentang Bank Perkreditan Rakyat tanggal 12 Mei 1999. Persyaratan dan prosedur pendirian bank umum terdiri dari A. Syarat umum pendirian BPR, B. Modal BPR, C. Persetujuan prinsip, D. Izin pendirian BPR, E. Kepemilikan BPR, F. Modal, G. Perusahaan pemilik modal. Perkembangan sistem perbankan di Indonesia. Yang pertama, situasi perbankan Indonesia pre-deregulasi. Pada periode tahun 1974 sampai 1982, perekonomian Indonesia berkembang cukup baik karena ditopang oleh ekspor migas yang cukup tinggi. Tingginya harga minyak pada saat itu mempengaruhi penerimaan dalam negeri sehingga dana pembangunan cukup tersedia untuk menunjang kegiatan investasi. Pada saat itu, masyarakat yang belum menemukan sasaran investasi yang dapat menyimpan dananya di bank sehingga terjadi kelebihan likuiditas yang cukup besar. Di samping itu juga, Bank Indonesia, Central Bank, menyediakan kredit likuiditas dengan syarat yang mudah dan lunak untuk membiayai pengembangan sektor yang potensial. Yang kedua, situasi perbankan Indonesia pasca deregulasi. Perkembangan perbankan di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat beberapa tahun terakhir ini. Hal itu disebabkan oleh adanya serangkaian langkah deregulasi di bidang perbankan. Ada beberapa deregulasi di bidang perbankan dan moneter yang secara kronologis
dapat dikemukakan sesuai urutan waktu pengumuman kebijaksanaan deregulasi. Baik, saya akan lanjut membahas mengenai perkembangan sistem perbankan di Indonesia pada poin yang ketiga, yaitu perkembangan jumlah bank dan kantor bank. Selama periode tahun 2004 sampai 2009, jumlah bank dan kantor bank termaksud bank perkreditan rakyat mengalami peningkatan yang sangat pesat. Selama 6 tahun, jumlah bank mengalami pertumbuhan sebesar 92,48% atau menurun rata-rata minus 7,52% setiap tahun. Dalam tahun 2004 terdapat 133 bank, turun menjadi 123 pada tahun 2009. Selain itu, selama 6 tahun terakhir, jumlah kantor bank mengalami pertumbuhan 157,456% atau meningkat rata-rata setiap tahun 57,45%, yaitu dari 7.939 kantor bank pada tahun 2004 menjadi 12.500 kantor bank pada tahun 2009. Yang keempat, tentang perkembangan dana dan kredit bank. Dalam periode 2004 sampai dengan 2009, tingkat pertumbuhan dana bank yang dihimpun dari masyarakat jika dilihat menurut kelompok bank dan jenis mata uang, maka pada tahun 2004 Bank Umum Swasta Nasional devisa berhasil menghimpun dana lebih besar. Pada periode yang sama, jumlah kredit bank yang berhasil dikucurkan dari sektor ekonomi paling besar didominasi oleh sektor industri, diikuti oleh sektor jasa, dan yang terakhir adalah sektor pertanian. Yang berikut mengenai kewenangan pengaturan dan pengawasan bank, yaitu pengaturan dan pengawasan bank oleh BI meliputi wewenang sebagai berikut. Yang pertama, kewenangan memberikan izin atau right to license, yaitu kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu bank. Cakupan pemberian izin oleh BI meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. Yang kedua, kewenangan untuk mengatur atau right to regulate, yaitu kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat yang mampu memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat. Yang ketiga, kewenangan untuk mengawasi atau right to control, yaitu kewenangan melakukan pengawasan bank melalui pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Selanjutnya mengenai sistem pengawasan bank oleh Bank Indonesia. Yang pertama, pengawasan berdasarkan kepatuhan atau compliance-based supervision, yaitu pendekatan pengawasan berdasarkan kepatuhan pada dasarnya menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank. Nah, pendekatan ini mengacu pada kondisi bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian. Yang kedua, pengawasan berdasarkan risiko atau risk-based supervision, yaitu pendekatan pengawasan berdasarkan risiko merupakan pendekatan pengawasan yang berorientasi ke depan,
atau forward looking. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, pengawasan atau pemeriksaan suatu bank difokuskan pada risiko-risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank serta sistem pengendalian risiko. Melalui pendekatan ini akan lebih memungkinkan otoritas pengawasan bank untuk praktik dalam melakukan pencegahan terhadap permasalahan yang berpotensial timbul di bank. Dari pembahasan kami menarik kesimpulan bahwa bank merupakan suatu lembaga perantara bagi pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Bank menerima simpanan dana dari pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana, misalnya dalam bentuk tabungan dan deposito, dan menyalurkannya kepada pihak yang memerlukan dana dalam bentuk pinjaman. Perbankan di Indonesia dalam melakukan aktivitas bisnisnya yaitu memenuhi fungsi dasarnya masih mengalami berbagai permasalahan yang mendasar yang terjadi hingga saat ini. Berdasarkan fungsi dasarnya sebagai penghimpun dan penyalur dana, maka bank akan selalu berkepentingan dengan pihak-pihak yang kelebihan dana dan juga pihak-pihak yang kekurangan atau membutuhkan dana atau sering disebut dengan kreditor. Kinerja perbankan ini juga dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat dalam menyimpan uang mereka pada bank. Perbankan di Indonesia telah mengalami perkembangan mulai dari pra-deregulasi sampai ke pasca deregulasi. Pengklasifikasian perbankan sesuai dengan jenis, kepemilikan, kegiatan usaha, pembentukan uang giral, serta sistem organisasinya. Lembaga keuangan dibagi menjadi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank yang masing-masing memiliki tugas dan fungsinya sendiri-sendiri. Dan untuk menciptakan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien, maka diperlukan arsitektur perbankan Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.